Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun, dari manapun, dan oleh siapapun. Solih-solihah. Agar pembelajaran lebih berkah dan bermakna, mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan antara lain: 1. Menjelaskan hukum Newton menggunakan kata-kata sendiri. 2. Menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, hukum Newton ya itu ditemukan oleh seorang matematikawan dan fisikawan yang bernama Isaac Newton. Ya, tentunya kalian pernah mendengar dong ya, siapa itu Isaac Newton, mungkin dari buku pelajaran atau dari media ya, misalnya televisi atau handphone, internet ya, atau mungkin juga dari guru kalian sebelumnya. Nah, anak-anak ibu, Isaac Newton ini, dia adalah seorang ilmuwan yang menemukan konsep gerak benda. Dan ia mencetuskan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hari ini kita akan membahas hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Baik anak-anak ibu, nah untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari juga akan kita ketahui. Baik, silakan simak penjelasan dari video Ustazah. Bunyi hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, solih-solihah, kita sudah membahas hukum 1 Newton ya. Nah, yaitu sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini lebih dikenal dengan hukum inersia ya, karena mempertahankan keadaan diam atau mempertahankan gerak benda. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada 2 contoh. Yang pertama, jika kalian mengendarai sepeda atau sepeda motor atau di dalam kendaraan seperti mobil atau bus ya, tiba-tiba kendaraan tersebut merem mendadak. Nah, otomatis tubuh kalian akan maju ke depan ya, karena tubuh kalian sedang mempertahankan keadaan geraknya. Nah, kemudian contoh yang kedua ya, jika kalian dalam suatu kendaraan yang dalam keadaan diam, kemudian kendaraan tersebut tiba-tiba berjalan dengan begitu saja ya, tubuh kalian pasti akan kaget dan tersentak. Nah, kemudian tubuh kalian juga akan terdorong ke belakang. Nah, tubuh kita atau benda tersebut itu akan mempertahankan keadaan diamnya. Selanjutnya, bunyi hukum 2 Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Adapun contoh penerapan atau aplikasi hukum 2 Newton kita bisa melihat pada 2 gambar. Gambar pertama, Ahmad sedang mendorong troli yang tidak ada muatannya ya, sedangkan massa troli tersebut adalah 5 kg. Nah, karena troli tersebut kosong, gaya yang dikeluarkan maka kecil ya. Nah, percepatannya besar, semakin cepat dia mendorong. Sebaliknya, pada gambar yang kedua, Ahmad mendorong troli yang mempunyai muatan-muatan. Nah, massanya dari benda-benda atau muatan tersebut adalah 50 kg. Ahmad memerlukan gaya yang besar karena lebih berat ya. Nah, kemudian percepatannya semakin kecil. Hukum 2 Newton rumusnya adalah percepatan sama dengan sigma F per M ya, atau percepatan berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, contoh soal, benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan atau tetap 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Nah, jadi diketahui massanya M-nya adalah 1 kg.
Kemudian percepatannya A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya kita akan mencari jumlah atau resultan gaya. Nah, untuk sigma F-nya tadi berdasarkan hukum 2 Newton ya. Sigma F itu sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. 1 kilogram dikali 5 meter per sekon kuadrat. Nah, 1 dikali 5 hasilnya adalah 5 kg meter per sekon kuadrat, atau langsung saja bisa juga ya 5 Newton. Selanjutnya adalah bunyi hukum 3 Newton. Jika benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1 yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda 1. Hukum 3 Newton itu berkaitan dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan gaya aksi dan gaya reaksi? Contohnya seperti jika kalian memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ya, tetapi arahnya berlawanan. Kalian makin besar ya, gaya yang kalian berikan saat memukul atau memegang sebuah benda, maka benda tersebut juga gayanya akan semakin besar juga memberikan reaksi kepada tangan kalian. Nah, itulah mengapa kalau kita semakin keras memukul benda, maka tangan kita semakin sakit, ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Ustazah. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.